Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah bila mana menghendaki sesuatu cukup dengan berfirman kun, maka jadilah yang diinginkannya. Sudah Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Lalu Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk patuh dan tunduk senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak akan minum dan tidak akan makan serta tidak tidur. Lalu malaikat tidak akan melakukan dosa dan tidak berjenis kelamin, mau pria ataupun perempuan, serta mempunyai alam tersendiri, yaitu alam gaib yang tidak bisa dilihat manusia. Lalu Allah menciptakan jin dan iblis yang terbuat dari api yang sangat panas. Jin dan iblis mempunyai jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Jin ada yang patuh, ada juga yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah yang diingkari oleh jin disebut dengan iblis atau setan. Jadi bila mana ada orang yang tidak taat kepada Allah, mungkin dia termasuk golongan iblis dan setan. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari penciptaan malaikat dan iblis. Yang dapat kita petik intinya, Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu hal tanpa ada maksud tertentu. Allah bukan tidak tahu iblis akan membangkang, akan tetapi ada maksud yang Allah sendirilah yang mengetahuinya. Akan tetapi sesungguhnya iblis adalah makhluk yang patuh terhadap Allah sebelum diciptakannya Nabi Adam. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Ialah manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan Nabi Adam bukan lain untuk mengelola bumi, dan hal itu diutarakan kepada malaikat. Lalu malaikat melihat, mengira dirinya lalai dalam tugasnya, maka malaikat berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi ini? Mereka akan saling membunuh dan saling bermusuhan. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa mengagungkan namamu." Untuk melenyapkan kekhawatiran malaikat, Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Nah, dari sini kita bisa tahu Allah adalah sebaik-baiknya perencana, dan Allah itu maha segalanya, termasuk maha mengetahui. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan tapi tidak maha segalanya, itu berarti bukan Tuhan. Lalu malaikat bungkam mendengar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk, dimasukkanlah roh ke dalam Adam. Lalu Adam pun kemudian hidup. Allah kemudian memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi hanya iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Lalu Allah bertanya kepada iblis, "Mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Iblis berkata, "Saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari segumpal tanah." Iblis menyombongkan dirinya.
Yang disinilah kita bisa memetik pelajaran yang paling berharga. Yang menyombongkan diri itu iblis, akan tetapi ingat, semua di hadapan Allah sama, dan apa yang diperintahkan Allah kita semua harus tunduk. Saya tahu tempat seperti itu ada di perintah Allah tentang sholat di masjid. Hanya di masjid imam sujud, semuanya bersujud, tidak harus bergelar yang harus menjadi imam. Akan tetapi yang bacaannya bagus dan hafalannya bagus itu bisa menjadi imam, tidak harus bergelar tinggi. Itulah perintah Allah. Kita di dunia semuanya sama di mata Allah, dan sebaiknya kita tidak menyepelekan perintah Allah. Dan hanya di masjid semua kita sama di hadapan Sang Maha Kuasa. Lalu Allah mengeluarkan iblis dari surga, dan iblis memohon kepada Tuhan untuk bisa hidup sampai kiamat dan untuk menggoda anak cucu Adam. Lalu Allah berfirman, untuk melawan tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu aku bimbing mereka dengan petunjuk. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu manusia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Kita bisa pahami dari firman Allah sebelumnya, intinya tentang akal. Jadi manusia yang tidak mempunyai akal dan tidak memakai akalnya itu lebih rendah daripada hewan, karena hewan pun memiliki akal dan tahu mana Tuhan, mana yang bukan. Sebaik-baiknya agama adalah agama Islam, karena agama Islam mengedepankan akal dan pikiran yang sehat, mana yang baik, mana yang tidak baik. Agama Islam selalu mengajarkan kita untuk melihat semuanya dengan akal, bukan dengan keyakinan semata, karena yakin itu terkadang bisa menipu kita. Tetapi akal akan membimbing kita kepada kebenaran, dan semua itu hanya ada di agama Islam. Akal yang sehat adalah akal yang bisa menuntun kita kepada Sang Maha Kuasa. Tidak ada satupun agama yang lebih baik daripada Islam, karena Islam mengajarkan kita hidup secara benar di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian dari saya. Semoga kita beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kita dilimpahkan rezeki yang sangat melimpah oleh Allah dan disehatkan oleh Allah, dan semoga kita semua masuk ke dalam surga Allah. Jangan lupa like dan subscribe, dan tunggu video motivasi hidup selanjutnya, karena akal sehat adalah akal yang baik, dan channel ini adalah channel akal sehat. Oleh Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.